Oke, di video kali ini saya bersama Omen di Bagi Baca episode ketiga. Oke, jadi di sini saya bersama dengan Omen alias Abdurrahman, seorang guru ya. Boleh dong dikenalin ke Iya. penonton? Oke, harusnya aliasnya bukan Abdurrahman, Bang. Kebalik ya. Kebalik harusnya. Oke, nama gue Abdurrahman, biasa dipanggil Omen ya. Eh, gue saat ini menjalani profesi guru ya. Dan dari sini gue belajar bahwasanya kita harus banyak baca buku. Omen ini seorang guru dan pasti luar biasa ya, banyak memberikan inspirasi kepada murid-muridnya. Artinya banyak juga pelajaran-pelajaran yang telah dia dapat nih. Kalau boleh tahu sekarang-sekarang ini lagi baca buku apa, Men? Oke, sekarang ini lagi baca 2 buku ya. Kalau teman-teman tahu Terelie, apa sih sebagian ataupun sebagian besar sudah tahu ya penulis ini Terelie, dan sekarang gue lagi baca Si Anak Spesial ya. Dan di buku ini menceritakan tentang series anak ya, dari beberapa anak eh, yang berasal dari kampung, dan di sana mereka menghadapi kenyataan kehidupan gitu ya. Mereka menghadapi bahwasanya ya di tempat mereka, di kampung mereka itu sudah mulai masuk modernisasi gitu ya. Sudah masuk yang namanya pembangunan, dan mau tidak mau ya hutannya mulai tergerus gitu ya. Dan di sini banyak cerita tentang hal-hal tersebut di series Si Anak Spesial dan Si Anak yang lain gitu ya. Itu ada cerita-cerita yang berbeda-beda. Berarti banyak potret kehidupan aslinya ya. Jadi fakta atau fenomena terkini ditulis sama Om Terelia nih. Iya. Bukunya ya. Oke, ini tahun berapa nih coba? Ini kalau Cetakan tahun berapa? Cetakannya tahun berapa ya? Sebentar. Ini masih baru sih. Ada tanda tangan ini. Iya, kemarin ketemu. 2022. Di Depok. 2022 ya. Ya, 2022 nih. Masih baru. Baru banget nih, baru ya belum ada 2 tahun, hampir 2 tahun. Ya, ini baru dibaca soalnya. Oke. Dan apa namanya ya? Di buku-buku seperti ini tuh rasanya teman-teman wajib baca gitu ya. Karena kehidupan yang diangkat di sini itu kehidupan rasanya di Orde Baru gitu ya. Ketika kita setting Orde Baru berarti ya. Settingannya Orde Baru. Ketika masih transmigrasi, masih TV itu sulit banget gitu ya. Dan hanya ada TV RI ya. Dan di sini diceritakan, dan ya untuk menonton sepak bola dan lain-lain itu masih cukup sulit, dan masih ada radio gitu ya. Dan radio tuh jadi alat spesial banget di zaman itu. Dan ya inilah serunya baca seri Si Anak Spesial, Si Anak Spesial ataupun Si Anak yang lain gitu ya. Dan emosi kita kalau misalkan kita sudah membaca tuh, emosi kita tuh naik turun gitu ya. Kadang ada cerita-cerita sedih di sini gitu ya. Kadang ada cerita-cerita yang bikin kita ketawa gitu. Dan ya teman-teman silakan baca sendiri dan mengalami apa yang mungkin saya alami gitu ya, yang mungkin gue alami gitu teman-teman. Wah, oke. Tadi ini buku pertama. Ya. Katanya tadi ada 2 buku ya. Betul. Kalau buku yang kedua apa tuh? Yang lagi dibaca. Nah, kadang dalam membaca buku ya, buku-buku novel, ada rasa jenuh teman-teman. Untuk menangani rasa jenuh itu gue ngadepin mencari formula sendiri ya buat kehidupan gue pribadi gitu. Tapi ini mungkin nggak bisa ataupun nggak cocok buat teman-teman semua ya. Jadi gue sampein aja kalau gue juga lagi baca buku yang cukup kalau bisa dibilang harus dibaca sama orang-orang muslim gitu ya. Ini Sirah Nabi. Nah, karena gue suka sejarah, tebal banget ya. Tebal banget ya. Ini dia. Memang butuh baca ini butuh effort juga ya. Makanya kadang kan sama-sama kalau dalam baca buku tuh ada titik jenuhnya ya. Maka bergantian.
kadang-kadang wah di novel udah jenuh nih, kita coba alihkan ke Oke, yang lain gitu ya. betul. Nah di buku sejarah ini didapati cerita bahwasanya ya Nabi Muhammad ya dengan segala kemuliaannya dan segala tantangannya, ya kita sebagai umat Muslim harus paham gitu ya, apa sih tantangannya Nabi Muhammad, apa sih yang harus kita pelajari dari Nabi Muhammad. Dan yang terakhir tuh kita diajari tentang perang Badar, dan rasanya ini relate di Iya. keadaan kita zaman sekarang gitu ya, di Palestina, teman-teman kita di Palestina, saudara-saudara kita di Palestina gitu ya. Bahwasanya jumlah kita sedikit, tetapi kalau misalkan kita berpegang teguh kepada Tuhan gitu ya, Yakin kepada ya. Allah, yakin kepada Allah, Meyakini itu. nah otomatis ya insya Allah akan ada bantuan gitu ya, bantuan yang tidak disangka-sangka. Bahkan dalam kisah ini diceritakan gitu ya, dalam perang tersebut, dalam perang Badar, ada orang-orang Quraisy gitu ya, kafir Quraisy, yang dia itu tiba-tiba tertebas gitu ya. Oh, Padahal nggak kelihatan gitu ya. tergambarkan berarti ya di Iya. buku ini ya. Iya, Ceritakan. nggak ada manusia yang menebas itu, tiba-tiba tangannya tertebas gitu. Dan ini kan sungguh luar biasa gitu ya. Ternyata di dalam kisah ini bahwasanya yang menebas itu adalah para malaikat gitu. Oh, Dan juga biasa. ada yang mengaku sebagai setan itu mengaku sebagai manusia gitu ya. Dan setan itu lari ketika tahu ada malaikat di sana. Wah. Dan ketika ada malaikat, rombongan para malaikat gitu ya, nah setan ini langsung kabur, terbirit-birit. Nah itulah sifat setan gitu ya, pengecut. Makanya jangan jadi pengecut teman-teman. Jadi pengecut. Oke. Jadi emang luar biasanya Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh beliau nih, Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Jadi banyak penerbitasi juga pernah beberapa kali baca juga. Memang penggambaran kisahnya itu cocok buat teman-teman yang baru belajar atau baru berminat untuk belajar baca sirah gitu ya. Karena banyak banget nanti kita ketemu buku-buku sirah, ada yang kisahnya seputar strategi politiknya beliau, terus juga ada yang kisahnya seputar ciri-ciri fisik beliau, banyak sebetulnya. Dan karya beliau ini yang tadi ditunjukin sama Omen nih, yang ini, yang karyanya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri ini, yang mungkin yang paling awal teman-teman bisa baca. Dan banyak banget sebetulnya di toko-toko dan macam-macam penerbit juga membuat itu ya. Oke, itu tadi dua buku buku yang saat ini sedang dibaca, Si Anak Spesial dan buku Sirah Nabawiyah. Jadi seru juga ya baca dua buku sekaligus gitu. Bosan satu bisa ke yang lain. Iya betul. Oke. Nah, berikutnya nih, kalau bicara tentang buku, pasti ada buku yang berkesan di Omen. Nah, buku apa itu, Men, kira-kira? Oke, kalau masalah buku ya, sama sih dari Bang Terelie juga ya. Terus Negeri di Ujung Tanduk kalau nggak salah yang pertama tuh ya. Negeri di Ujung Tanduk. Karena buku itulah yang akhirnya memacu gue gitu ya, buat akhirnya senantiasa mengembangkan hobi membaca gitu ya. Karena saat itu juga lagi pandemi, lagi nggak ada hiburan apapun gitu ya, maksudnya lagi bosan ngapa-ngapain, akhirnya ketemu buku, dan dari situlah akhirnya mulai mengembangkan ataupun mengembangkan hobi gitu ya, hobi membaca buku. Sebenarnya hobi baca buku ini bukanlah hadir ketika kita di masa dewasa gitu ya. Sebenarnya udah tertanam di pas masa kecil sih, Bang. Kalau di gue sendiri gitu ya, di keluarga gue. Jadi kakak-kakak gue gitu, Bang ya. Dari kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga agak kurang sih. Tapi yang ke pertama sama kedua nih, dia tuh punya koleksi novel. Jadi novelnya tuh sering gue baca gitu ya kan. Kalau kakak ketiga tuh kakak kedua, beliau sering beliin gue buku gitu ya, buku-buku. Oh, berarti memang suka dikenalkan gitu ya. Betul, sudah dikenalkan karena beliau juga guru. Oh, guru juga. Ya jadi jauh berarti ya. betul, dikenalkan sama buku-buku, terus akhirnya
ya mungkin ada masa-masa di mana masa remaja gitu ya, masa pencarian jati diri, dan tuh rasanya males banget baca buku gitu ya. Nah itu ada rasa rasa males di sana gitu ya. Tapi akhirnya bisa muncul kembali ketika masa dewasa. Ya karena mungkin karena dulunya sudah ada tertanam apa ya, minat membacanya dulu gitu ya. Betul. Dan akhirnya muncullah hobi membaca itu. Ya semoga bisa jadi ini ya, kalau apa namanya, istilahnya istiqomah gitu ya. Mm-mm. Bisa tetap teguh untuk senantiasa membaca buku. Oke, jadi memang ini jadi salah satu pelajaran ya buat kita, dan kalau kita pengen mengenalkan buku kepada adik kita atau mungkin nanti kepada anak-anak kita, berarti ya kita harus kenalkan dulu sejak seusia dini gitu ya. Betul. Dan entah mungkin nanti dia rajin bacanya di suatu saat gitu ya, entah di masa dewasa atau di waktu tertentu, ya itu biarkan waktu gitu ya. Jadi kalau bisa memang dari awal, ya tadi seperti yang disampaikan di ceritanya Omen gitu, dari kakaknya terus sampai mungkin juga orang tuanya juga sudah Betul. memberikan mindset kayak gitu. Itu luar biasa banget. Nah, mungkin terakhir nih buat teman-teman ya, buat teman-teman yang nonton, kira-kira pesan, kenapa sih kita harus rajin baca buku, men? Kenapa? Oke. Ini kalau karena gue agamanya Islam gitu ya. Mantap nih. Ayat pertama yang keluar di kepada Rasul gitu ya, itu adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Tapi gue nyampein yang ayat pertama aja gitu ya. Maksudnya kita diminta untuk Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita diminta untuk membaca gitu ya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Itu jadi inspirasi buat orang-orang muslim terutama gitu ya. Dan juga mungkin untuk semuanya sebenarnya ya. Semua umat gitu ya, untuk rajin membaca. Karena pada dasarnya di sini diminta untuk tidak hanya untuk membaca suhuf-suhuf atau lembaran-lembaran aja gitu ya. Tidak hanya membaca buku, tetapi juga membaca keadaan gitu ya. Oh. Membaca apa ya? Keadaan Peka sosial, sosial ya, gitu peka sosial ya. Betul, kepekaan sosial kita juga harus muncul gitu ya. Membaca ini jangan diartikan sempit begitu saja gitu ya. Dan itu yang menjadi trigger buat gue sendiri dan juga buat kita semua harusnya gitu ya, untuk senantiasa membaca. Dan bagi umat Islam gitu ya, bagi teman-teman yang Islam gitu ya, membaca buku apapun itu bebas, terserah gitu ya, tetapi jangan sampai kita lupa untuk mengingat Tuhan kita gitu ya. Kalau misalkan kita membaca tetapi akhirnya lupa dalam membaca buku itu, lupa membaca bismillah gitu ya, barangkali kita terbawa suasana atas buku itu gitu ya. Kalau misalkan bukunya itu tentang mengajarkan kita bunuh diri, kan khawatirnya Iya. kita saat itu juga wah Jadi ilmu yang lagi itu dia. Kita kan harus mengambil manfaatnya dan membuang yang buruk-buruk. Dan juga kalau guru zaman dulu tuh pernah menyampaikan bahwasanya buku itu adalah jendela dunia. Iya. Nah itu penting banget tuh. Karena buku kita bisa mengetahui semua hal gitu ya. Kalau sekarang kan Google ya. Google, Tapi masih banyak Google ya. masih Google AI. ya. Tapi rasanya dengan buku itu kita lebih bisa berimajinasi lebih banyak gitu teman-teman. Makanya harapan kita gitu ya. Maka kita harus senantiasa membaca buku gitu ya. Kalau misalkan apa namanya, nggak bisa, kalau kemarin kalau nggak salah ada juga ya, Bustomi ya, Iya, Bustomi Bustomi, nyampein iya. kalau nggak bisa yang tebel-tebel, yang tipis-tipis aja dulu gitu ya. Kalau ya istilahnya yang enak dibaca sama kalian gitu ya, yang enak dibaca lo pada lah gitu lah. Itu sih pesan dari gue. Ya itu teman-teman. Oke, ini luar biasa banget dari Omen ya. Jadi simple dan juga sangat mengakar dan mendasar juga gitu ya, tentang al-alaq gitu, dari ayat pertama yang menjadi landasan kenapa kita harus baca buku. Yang pastinya bacaan kita atau apa yang kita pelajari itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Oke, itu aja mungkin buat video atau episode kali ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.